dan juga udah diakui oleh XTC bahwa Eki adalah anggotanya. Nah, tinggal si Moonraker nih. Jadi biar kalian tahu ya, XTC sama Moonraker ini itu ada bentrok di tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mesjo Afisa. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina Cirebon, yang mana ini ada sosok pemuda pemberani yang bernama Dery Nuah membongkar kasus pembunuhan si Vina ini yang berawal dari masalah geng motor antara XTC dan Moonraker ya, kalau menurut keterangan dari Dery Nuah ini ya. Jadi Dery Nuah ini seorang pemuda yang berani dan mungkin dia mengetahui membongkar kasus pembunuhan si Vina dan Eki ini ya teman-teman. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa penuturan Dery Nuah ini, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan saya udah bikin story itu ya, kenapa saya nggak bisa bikin video atau upload karena beberapa fitur dicekal. Jadi saya coba usahakan lagi bisa upload video tentang penjelasan kasus Vina ini. Kasus Vina ini itu kalau secara logika itu bisa diketahui. Yang pertama, Pak itu Rudiana ya, karena dia selaku ayahnya Eki, dia sebagai korban. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu dari dua geng motor, saya sebutkan aja ini ya, XTC sama Moonraker ya. Jawabannya itu ada di mereka. Mereka seharusnya tahu apa kejadian yang ada di tahun 2016 itu ya. Dan juga udah diakui oleh XTC bahwa Eki adalah anggotanya. Nah, tinggal si Moonraker nih. Jadi biar kalian tahu ya, XTC sama Moonraker ini itu ada bentrok di tahun 2016. Nah, ini juga alasan saya kenapa nggak gubris si Liga Akbar, karena dari sorot matanya udah kelihatan kalau dia ini terpaksa untuk memberikan pernyataan. Nah, kalian udah tahu sendiri kan, dia disuruh oleh Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi yang dipaksa, sedangkan dia tidak tahu kejadian sebenarnya gimana. Tapi ini ya, dia itu tahu bahwa si Eki ada masalah dengan Ucil atau Rivaldi. Dia udah ditangkap, udah dipenjara. Nah, dan informasi terbaru bahwa beberapa terpidana yang udah tertangkap ini lapasnya dipisah-pisah. Nah, dipisah-pisah nih ya. Kalau kalian ingin tahu Ucil yang mana itu, saya udah juga upload di Instagram ya. Ada Peggy juga itu, yang klarifikasi katanya semuanya pinjem semua tuh ya. Dia juga deket sama XTC, dan banyak orang-orang Jawa Barat dan terutama di Cirebon itu bilang dia itu di geng motor paling beringas tuh. Dan apakah ini ada hubungannya dengan bandar narkoba? Saya jawab ada. Kalau kalian ingin tahu, kalian bisa search tuh kasus narkoba yang ada di Aceh Tamiang. Tuh, kalian lihat. Jadi bosnya itu udah ketangkap. Nah,
yang sekarang merajalela ini itu anak buah dari bos bubuk ini. Jadi berawal dari anak buah ya, terus dia akhirnya bergerak sendiri. Saya herannya gini, kenapa kok polisi nggak nangkep semua gitu loh, sampai ini ada sisa dari bos-bos narkoba itu ya. Jaringannya juga Malaysia antara Indonesia, dan Bapak itu Rudiana itu yang mengurusnya tuh. Kalau kalian tahu di bandar narkoba ini yang di kasusnya Vina sama Eki ini, itu banyak bintang-bintang yang ada di dalam sana. Tuh. Kalian pasti bertanya-tanya ini, kenapa Bapak Kapolri ya itu sampai bergetar tangannya saat menerima mandat dari Presiden untuk mengurus kasus ini sampai tuntas? Karena lawannya itu banyak tuh, dan kelas kakap. Jadi memang ngurusnya ini nggak gampang. Tapi kalau ini sekalinya keungkap, semua masalah-masalah itu pasti ketemu nanti, dan bakal banyak kasus-kasus yang terungkap tuh ya. Terus bagi kalian yang masih belum tahu latar belakang dari itu Rudiana ya, masih banyak menerima berita simpang siur. Tapi ada berita yang memang benar. Itu Rudiana itu nikah lagi. Ya, nikah lagi. Jadi Eki ini bisa dibilang anak broken home. Broken home. Jadi polisi Cirebon ini seharusnya bisa nangkep dengan alasan yang berbelit-belit itu gini loh. Kalau Bapak Kapolri itu mau mengusut tuntas ya, itu ngeceknya dari mana dulu? Ya pertama dari itu Rudiana. Itu satu ya. Karena dia pasti tahu tuh waktu menyidik kasusnya. Dan dia seorang polisi juga. Yang kedua, itu Reserse Kriminal Umum yang mengurus kasusnya Vina. Yang ketiga, Kapolda Jabarnya. Nah, kan beberapa lawyer-lawyer tuh ya mau ketemu sama si Kapolda Jabar, itu dihalang-halangin ya. Sampai saya mendapat informasi itu bahwa Kapolda Jabar akan membuat tim melawan tim kuasa hukumnya Peggy Setiawan Kuli Bangunan. Kok sampai segitunya gitu kan? Lalu saya akan menjawab lagi. Kalian mengiranya saya menuduh Saka? Enggak. Jadi gini guys, Saka itu kan tumbal tuh. Saya juga udah kasih warning di uploadan Instagram bahwa Saka harus dilindungi tuh. Karena apa? Dia menjadi kunci paling besar. Dia tahu foto DPO, 3 DPO ya. Saka ini ya, dia ini bisa hilang kayak seperti Pak RT, Pak Ibtu Rudiana. Siapa lagi yang bisa hilang? Iga Akbar bisa hilang. Siapa lagi yang bisa hilang? Pak Suroso, sebagai orang yang menolong Eki dan Vina waktu di TKP, ya kan? Nah, saya juga dapat informasi ya bahwa banyak suap-suapan ke orang-orang Cirebon untuk menutup mulutnya, tidak memberitahukan proses penangkapan. Kalau memang orang-orang Cirebon itu ingin kebenaran ini terungkap, jangan terima uang itu. Tapi kemungkinan ada suatu paksaan.
Kalau mereka sampai ngelawan, mungkin ini ya, sampai warga Cirebon ini ketakutan tuh ya. Pastinya ada paksaan tuh. Kalau sampai ingin melawan, nggak mau nurut gitu ya. Jadi kepada Bapak Kapolri dengan hormat, saya minta Anda ini membuat tim yang kuat untuk memeriksa Kapolda Jabar, lalu Reserse Kriminal Umum Pak Ibtu Rudiana, itu kunci-kunci paling penting ya. Lalu lindungi beberapa oknum yang sekarang udah mengaku bahwa dia dipaksa oleh Ibtu Rudiana sebagai saksi bayaran. Liga Akbar itu harus diperiksa dan dilindungi. Saka Tata juga harus dilindungi karena dia tahu foto 3 DPO. Lalu Pak Suroso juga harus dilindungi sebelum ketiga orang ini akan menghilang seperti yang lainnya. Oke. Lalu yang terakhir ini, ada banyak sebenarnya, banyak informasi saya kategorikan A1 ya, tidak bisa saya publish. Petinggi-petinggi ini udah tahu, aparat-aparat ini udah tahu. Tapi di sini biar kalian ini bisa berhati-hati ya, agar apa yang harus dihindari. Saya juga udah upload juga di Instagram tentang tulisan warning untuk para warga semuanya, nggak hanya Cirebon, untuk menghindari namanya geng motor. Dah itu, biar nggak ada kejadian lagi seperti Vina. Oke. Terus lalu tentang BAP ya. Lawyer-lawyer lain yang membela Peggy dengan alasan tertentu. Pertama, para lawyer ini ya, si Bang Hotman, lalu Pak Dewoto, terus lalu Om Tony, itu memegang BAP yang resmi rilis waktu di tahun 2016. Jadi yang asli, bukan yang new update. Nah, yang dirilis resmi itu 3 DPO ya, itu ada, bukan yang sekarang dibilang fiktif. Ada pengejaran, pelemparan batu, pemukulan, pengeroyokan, sampai Vina di ruda paksa. Yang bikin herannya gitu ya, semua polisi itu kalau mengurus kasus khususnya di pembunuhan itu pasti ada otopsi. Nah, kalian juga penasaran kan, yang saya maksud siapa orang yang meninggal adanya kasus Vina ini. Yang pertama, dokternya, dokter yang mengurusi otopsi Vina dan Eki. Sampai sekarang pun gak ada jawaban meninggalnya karena apa. Lalu hubungannya dengan narkoba, kalian buka aja beritanya. Ada kanit di Jawa Tengah meninggal dunia dengan bunuh diri, menembak kepalanya sendiri. Dan dari situ semua kalian bisa ngerti kenapa saya nggak bisa terlalu publish, tapi saya tetap akan kasih kalian informasi biar kalian ini bisa tahu apa yang dihindari, apa yang harus kalian tahu. Cuman memang nggak bisa terlalu publish. Kalau terlalu publish, pasti mereka akan merencanakan sesuatu. Saya juga sudah persiapkan pertanyaan untuk beberapa orang yang akan dituju. Cuman di sini saya cuman nunggu siapa yang memang benar-benar bisa menjadi backingan saya. Kalau memang benar-benar ingin diurus kasus Vina ini sampai usut tuntas gitu. Ya, capek ya sebenarnya yang ngurusin kasus ini ya. Kalau kalian tahu itu ya, mungkin parodi yang di TikTok itu
yang disuruh makan gak mau, kopi terus gitu kan bilang. Ya kayak gitu tuh ngurusin kasusnya Vina ini. Ya saya nggak bisa terlalu publish, cuman kalian yang bikin penasaran, pertanyaan-pertanyaan yang terus ke saya itu, ini gimana sih, gimana gitu kan, terus kenapa nggak upload video kayak yang lainnya gitu kan. Saya udah jelaskan, fitur TikTok mau Instagram dicekal waktu itu. Pada video saya yang pertama kali itu viral itu langsung benar-benar fitur dihapus. Dan mungkin sekarang ini udah agak lumayan bisa pulih. Nanti kalau nggak bisa pun saya coba pikirkan hal yang lain, cara yang lain. Ya itu acara yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti kalau misalnya ada updatean apa, saya coba upload nanti di Instagram maupun TikTok, ataupun nanti saya coba live Instagram ya, pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, sekian, terima kasih. Jadi itu ya teman-teman, penuturan pemuda pemberani ini yang membongkar tentang kasus Vina Cirebon yang bernama Nuah ini ya. Jadi berawal dari permasalahan geng motor antara Ektisi dan Monreker ya katanya. Dan si Eki ini ada masalah pribadi dengan yang bernama si Ucil katanya ya. Dan kasus ini kalau menurut penuturannya si dari Nuah ini ada hubungannya dengan narkoba di Aceh ya. Jadi menyebutnya narkoba di Aceh. Nggak tahu itu benar atau tidaknya. Jadi teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya benar atau tidaknya ya. Jadi jaringannya itu Malaysia dan Indonesia, yang menangani adalah Ibtu Rudiana. Dan siapa ya, Eki anaknya si Ibtu Rudiana ini mengetahui ya katanya ya. Dan si Ibtu Rudiana itu menikah lagi kalau menurut penaturannya si dari Nuah ini ya. Dan di belakangnya bandar Bubu ini atau narkoboy ini ada banyak bintang-bintang di belakangnya yang membackingi, sehingga Kapolri waktu mendapatkan perintah dari Presiden sampai tangannya gemetar katanya, karena di belakangnya itu ada bintang-bintang yang membackingi kalau menurut penuturannya si Nuah ini ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya si Nuah ini orangnya yang sangat pemberani ya, masih muda, bisa mengungkap fakta-fakta ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.